Suasana duka menyelimuti rumah Thomas Julianus Kristianto, siswa SMA N11 Surabaya di kawasan Manukan, Surabaya. Korban meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan. Peristiwa yang berujung maut itu berawal dari persoalan hilangnya sepasang sendal bermerek Crocs yang diklaim bernilai jutaan rupiah. Kejadian bermula pada Mei 2026. Saat berkunjung ke rumah seorang teman, Thomas diketahui tanpa sengaja memakai sendal Crocs milik salah satu terduga pelaku. Persoalan muncul ketika sandal tersebut kemudian hilang dan pemiliknya meminta ganti rugi atas barang yang hilang. Kakak korban, Hana Novia Kristiani, menuturkan bahwa dirinya telah memberikan uang kepada adiknya untuk membeli sendal pengganti. Thomas kemudian menyerahkan sepasang sandal baru kepada pihak yang mengaku sebagai pemilik sandal yang hilang tersebut. Keluarga mengira persoalan itu telah selesai. Namun, dugaan tersebut keliru. Sandal pengganti yang diberikan korban ditolak. Perselisihan diduga berlanjut karena adanya perbedaan nilai harga yang cukup jauh. Sandal yang hilang diklaim bernilai sekitar 1,5 juta rupiah. Sedangkan sandal pengganti yang diberikan korban diperkirakan bernilai sekitar 200.000 rupiah hingga 300.000 rupiah. Hana mengaku meragukan klaim nilai sandal tersebut. Ia menyebut tidak pernah melihat barang asli maupun bukti pembelian yang menunjukkan harga sandal sebagaimana yang diklaim. Hana mengaku meragukan klaim nilai sandal tersebut. Ia menyebut tidak pernah melihat barang asli maupun bukti pembelian yang menunjukkan harga sandal sebagaimana yang diklaim. Perselisihan yang tak kunjung selesai itu kemudian berujung pada ajakan untuk menyelesaikan masalah melalui duel 1 lawan 1. Namun ajakan tersebut diduga hanya menjadi jebakan. Berdasarkan keterangan salah seorang saksi berinisial AE, saat Thomas tiba di lokasi yang telah disepakati, ia tidak hanya berhadapan dengan satu orang, melainkan diduga langsung diserang secara bersama-sama oleh 4 orang. Salah satu terduga pelaku diketahui memiliki julukan Klipet. Akibat kejadian tersebut, Thomas mengalami luka serius terutama pada bagian kepala. Korban sempat dibawa ke klinik Dr. Danu pada dini hari sebelum dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Di rumah sakit, korban menjalani serangkaian pemeriksaan, termasuk CT scan dan USG, sebelum menjalani operasi pada pagi hari. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, kondisi Thomas terus menurun akibat pendarahan pasca operasi. Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Polrestabes Surabaya telah mengamankan 4 terduga pelaku dalam kasus pengeroyokan yang berujung pada kematian korban tersebut. Kanit Resmob Polrestabes Surabaya AKP Aditya Herlambang membenarkan penangkapan keempat terduga pelaku. Saat ini, penyidik masih mendalami peran masing-masing serta motif yang melatar belakangi aksi pengeroyokan tersebut. Keempat terduga pelaku telah ditahan dan akan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara lengkap kronologi serta unsur pidana dalam kasus tersebut. Thomas merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Sejak duduk di bangku SMP, ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Kini keluarga harus kembali menerima kenyataan pahit setelah Thomas meninggal dunia akibat dugaan aksi kekerasan yang dilakukan oleh rekan-rekannya sendiri. Kalau menurut saya indikasi kuatnya itu dikeroyok. Kenapa saya bilang dikeroyok? Karena terjadinya lebih dari 1 orang. Kalau misalnya hanya 1 atau 2 orang, saya menganggap itu tidak dikeroyok. Tapi jika orangnya itu lebih dari 2 orang, saya menganggap itu adalah sebuah pengeroyokan dan motifnya mungkin bisa dikatakan berencana. Ya. Kalau dugaan hutang piutang itu sebenarnya ini sekalian saya mau meluruskan juga. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya hutang piutang. Jadi salah satu tersangka itu memiliki sandal yang mana sandalnya tersebut itu infonya itu mereknya itu Crocs. Lalu sandal tersebut itu awalnya itu berada di rumah temannya. Sandalnya tersangka berada di rumah temannya. Lalu adik saya Thomas pada waktu itu memakai sandal tersangka tersebut. Dikarenakan saya juga tidak tahu apakah kondisinya pada waktu itu adik saya tidak memakai alas kaki atau sepatunya basah dan lain-lain sehingga dia membutuhkan sandal tersebut. Lalu yang tersangka ini akhirnya tahu bahwa sandalnya itu ternyata dibawa sama adik saya. Ya, lalu si tersangka itu infonya sudah tanya ke adik saya, nah mana sandalnya? Info dari adik saya, sandalnya itu terakhir itu kayaknya ada di jok sepeda motor temennya masku. Coba tak tanyain dulu ya sandalnya di mana. Ternyata begitu dicoba untuk dicari dan lain-lain, ternyata sandalnya itu hilang. Ketika sandalnya itu hilang, si tersangka ini tadi meminta ganti rugi. Ya sudah, gantiin aku aja sandal sing baru. Lalu adik saya minta info ke saya bahwa memang si tersangka ini minta ganti rugi. Saya sudah memberikan uang ke adik saya terkait untuk ganti rugi sandal tersebut. Dan juga adik saya juga sudah mengembalikan dengan sandal yang baru. Kenapa saya bisa meyakini? Karena tersangka tersebut pada awalnya itu juga ada WA ke saya dan saya juga punya bukti dari WA tersebut yang menyatakan bahwa tersangka itu sudah menerima sandal baru dari adik saya. Jadi saya menganggap tidak ada hutang piutang. Tapi menurut tersangka harga sandalnya itu tidak sesuai. Karena menurut tersangka harga sandalnya itu berkisar 1.500.000. Sedangkan yang diganti sama adik saya itu harganya sekitar 200-300.000. Ya, nah saya juga tidak tahu kan motif dari pengeroyokan itu apa. Jika memang motifnya itu hanya karena terkait permasalahan sandal yang harga yang dikembalikan tidak sesuai dengan harga sandal aslinya, saya menganggap bahwa bahkan saya pun tidak tahu menahu. Pastinya harga sandal yang sesungguhnya itu berapa? Apakah betul 1,5 juta? Bahkan model sandalnya pun saya juga tidak tahu. Bagaimana caranya saya bisa percaya bahwa harga sandal tersebut adalah 1,5 juta? Dan saya juga tidak bisa serta-merta untuk mengembalikan sandal harga 1,5 juta jika tidak ada bukti dari pembelanjaan sandal tersebut. Kan pada waktu itu juga saya sudah beritikat baik untuk mengganti dan mengembalikan dengan sandal baru, tapi mungkin dari pihak tersangkanya tidak sesuai dengan kemauannya karena merasa bahwa harganya tidak sesuai dengan yang harga yang sandal yang baru. Cuman sangat disayangkan bahwa anaknya akhirnya menjadi emosi bahkan sampai berujung melakukan tindakan anarki yang mana menghilangkan nyawa seseorang hanya karena motif ganti rugi sebuah sandal. Hanya dengan masalah sandal yang tidak dikembalikan karena ada ketersinggungan, kemudian akhirnya si terduga pelaku
melakukan penganiayaan pada si korban. Seperti itu. Itu dikeroyok atau gimana? Jadi ini masih dalam proses pendalaman pemeriksaan, tapi semua mempunyai peran masing-masing yang tentunya cukup untuk menentukan tersangka dari kejadian itu. Sudah diamankan semua atau gimana Dan? Sudah diamankan 4 orang ya, teman bermain yang saat ini sudah ditetapkan tersangka dan dilakukan proses pendalaman pemeriksaan. Nanti untuk perkembangan pemeriksaan kami update kembali. Lah sekolah niku kan ono ngarepe kan ono gang mlebu.